Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Darah dan Asmara, bagian 2. Rangga benar-benar tidak bisa lagi berkata apa-apa saat Kianta menawarkannya untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Karena Carika sudah langsung menyetujui. Bahkan anak itu semakin membual besar dengan menyanjung-nyanjung pendekar Raja Wali Sakti. Hal ini semakin membuat Kianta tertarik. Memang, sebenarnya laki-laki itu memerlukan bantuan seorang pendekar dikdaya untuk menghadapi gerombolan pengacau yang akhir-akhir ini selalu mengganggu ketenteraman penduduk. "Kau keterlaluan, Carika," dengus Rangga saat mereka berdua saja di dalam kamar yang disediakan Kianta. "Keterlaluan bagaimana, Kakang?" Ringan sekali suara Carika seraya menghempaskan tubuhnya di pembaringan. "Tidak perlu kau bercerita begitu banyak tentang diriku. Kau tidak pernah bisa menghilangkan kebiasaan burukmu. Membual itu tidak baik, Carika," Rangga menasihati. "Tapi yang kukatakan itu benar, bukan?" "Tidak seluruhnya," dengus Rangga. "Paling tidak, ada benarnya." Carika tidak mau kalah. Rangga hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Sungguh tidak dimengerti sikap anak ini. Bisa dikatakan nakal, tapi juga pandai. Beberapa hari bersama Carika, Rangga sudah bisa mengetahui wataknya. Dan sudah bisa diduga, sikap Carika kali ini tentu ada maksudnya. Carika tidak akan bertingkah seperti ini secara berlebihan jika tidak mempunyai maksud tertentu. Hanya saja anak itu tidak akan mengatakannya, meskipun didesak. "Lumayan, Kakang. Malam ini kita tidak perlu tidur di dalam hutan lagi," kata Carika lagi. "Iya, tapi kau mempertaruhkan nyawaku," dengus Rangga masih jengkel. "Ah, paling juga hanya berandal biasa, Kakang. Tidak perlu dipikirkan. Aku juga hanya berandalan biasa, dan juga bisa menghadapinya. Aku pernah belajar ilmu olah kanuragan dari ayah. Memang tidak tinggi, tapi cukup untuk menjaga diri," jelas Carika lagi. Rangga baru akan membuka mulutnya, ketika terdengar suara ketukan di pintu. Carika langsung melompat turun dari pembaringan dan membuka pintu. Di ambang pintu muncul Mega yang sudah berganti baju. Gadis itu membawa baki berisi makanan dan minuman serta beberapa potong buah pepaya. Mega kelihatan cantik sekali dengan baju warna biru muda yang agak ketat, sehingga membentuk lekuk tubuhnya yang ramping dan indah. Baju bagian dada yang agak rendah, menampakkan tonjolan berkulit putih mulus. Sejenak Rangga terpesona menatapnya, tapi buru-buru mengusir semua bayangan tentang gadis itu dari benaknya. Mega melangkah masuk, lalu menyerahkan baki di tangannya pada Carika. Dengan senang hati Carika menerimanya dan langsung membawa ke meja. "Ayah ingin bicara denganmu setelah makan, Kakang," kata Mega memberitahu. Suaranya begitu lembut, bagai seorang putri bangsawan. "Sebaiknya kutemui saja sekarang," kata Rangga. "Kau tidak makan dulu?" "Aku masih kenyang. Itu juga nanti habis oleh Carika sendirian." "Dia lagi marah, Kak," celetuk Carika. "Marah? Memangnya kenapa?" tanya Mega. Rangga mendengus. Dihampirinya Carika seraya menyambar sepotong ikan. Lalu dengan cepat disumpalkan ikan itu ke mulut Carika. Anak itu jadi gelagapan. Mega tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. "Sial," rutuk Carika seraya meletakkan lagi ikan yang disumpalkan ke mulutnya. "Sudahlah, kalian ini selalu saja bertengkar," Mega melerai. "Kalau kau bukan kakakku, pasti sudah kubalas," dengus Carika, tapi bibirnya tersenyum juga. Dan Rangga jadi tidak tahan juga melihat mimik muka anak itu. Buru-buru kakinya melangkah keluar sebelum tawanya meledak. Tapi belum juga jauh meninggalkan kamar itu, terdengar suara Carika yang terbahak-bahak dibarengi tawa Mega yang lembut dan merdu. Rangga terus saja berjalan meninggalkan kamar itu. Kelakuan Carika memang membuatnya jengkel. Tapi entah kenapa, Rangga tidak bisa marah padanya. Bahkan kalau dia ingin marah, selalu saja Carika bisa membuatnya jadi tertawa. Dan hampir saja tawanya tidak bisa ditahan kalau tidak segera keluar. Rangga terus melangkah keluar. Pendekar Raja Wali Sakti melihat Kianta sedang mengelus-elus kuda hitam gagah yang tertambat di bawah pohon. Rangga jadi teringat kudanya sendiri. Kuda Dewa Bayu yang sudah lama sekali tidak dijumpainya. Tapi dia memang belum memerlukan kuda itu, yang kini tentu ada di istal istana Karangsetra. "Ah, Rangga, kemarilah."
panggil Ki Anta begitu melihat Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu melangkah menghampiri, sedangkan Ki Anta terus mematut-matut kudanya. Ditepuk-tepuknya leher kuda hitam itu, lalu laki-laki itu duduk di bangku di bawah pohon tidak jauh dari kuda. Rangga langsung duduk di sampingnya begitu Ki Anta menyuruhnya duduk. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, Nak Rangga. Sesuatu yang sebenarnya sangat pribadi, tapi menyangkut ketentraman seluruh warga desa Palakan ini, jelas Ki Anta. Katakan, Ki, mungkin bisa kubantu, sambut Rangga. Begini, sebenarnya, aku sudah tahu siapa dirimu. Rangga agak terkejut juga mendengarnya, tapi cepat-cepat menyembunyikan keterkejutannya. Aku tahu kalau kau adalah pendekar Raja Wali Sakti. Tidak ada seorang pun yang mempunyai ciri sepertimu. Muda, memakai baju putih tanpa lengan, membawa pedang bergagang kepala burung. Itu merupakan tanda kalau kau adalah pendekar Raja Wali Sakti, sambung Ki Anta. Rupanya aku tidak bisa menyembunyikan tentang diriku di depanmu, Ki, Rangga mengakui. Aku gembira sekali atas kedatanganmu di desa ini. Dan aku memang mengharapkan adanya seorang pendekar yang singgah. Ternyata harapanku kini terkabul, ungkap Ki Anta dengan wajah cerah. Sebenarnya apa yang hendak kau bicarakan denganku, Ki? Tanya Rangga tidak ingin berlarut-larut. Aku tidak tahu, apakah kau kenal atau tidak. Tapi terus terang saja, aku tidak sanggup menghadapinya. Bahkan seluruh warga desa ini pun tidak akan mampu menghadapinya. Dia seorang yang berkepandaian sangat tinggi dan kejam. Hah, Ki Anta menghembuskan napas panjang. Siapa orang yang kau maksudkan, Ki? Tanya Rangga mendesak. Puliga, dia dikenal berjuluk Iblis Gunung Parakan. Sudah lama sekali desa ini berada di dalam cengkeramannya. Dan selama kami masih sanggup menyediakan upeti, dia tidak akan mengganggu. Tapi belakangan ini, orang-orangnya selalu membuat keributan. Ya semua ini gara-gara anakku yang susah diatur, ada nada keluhan pada suara Ki Anta. Mega. Benar, dia anakku satu-satunya. Sudah sering kuperingatkan agar tidak berhubungan dengan Partanu, tapi masih saja membandel. Bahkan selalu mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi. Siapa itu Partanu? Anak laki-laki Puliga. Dia juga punya kemampuan olah kanuragan tinggi. Bahkan kabarnya hampir setaraf dengan ayahnya. Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudah bisa dimengerti, apa kesulitan yang kini dihadapi Ki Anta. Tapi pendekar Raja Wali Sakti tidak bisa mengambil keputusan begitu saja, karena ini persoalan pribadi. Persoalan cinta dua anak manusia dengan latar belakang kehidupan yang berbeda dan saling bertolak belakang. Tidak mudah menyelesaikan persoalan ini. Masalah cinta bukanlah masalah sepele. Meskipun kelihatannya kecil sekali, tapi bisa berakibat sangat fatal. Bahkan bukannya tidak mungkin bisa menimbulkan pertumpahan darah. Terlebih lagi, yang dihadapi Ki Anta adalah seorang tokoh sakti rimba persilatan yang berkemampuan sangat tinggi dan kejam. Boleh ku tahu, Ki, kenapa kau tidak menyetujui hubungan mereka? Tanya Rangga hanya ingin tahu isi hati laki-laki tua kepala desa Parakan ini. Nak Rangga, orang tua mana yang sudi anaknya berhubungan dengan keturunan si Iblis Gunung Parakan? Hanya orang tua gila saja yang mengizinkan anaknya punya hubungan dengan Partanu. Sudah pasti anak itu tidak jauh berbeda dengan ayahnya, sahut Ki Anta. Apakah tindakan Partanu memang mengikuti jejak ayahnya? Tanya Rangga lagi. Terus terang, sampai saat ini aku belum pernah mendengar Partanu melakukan perampokan atau tindak kejahatan lainnya. Bahkan aku belum pernah mendengar dia bertarung. Apalagi membunuh orang, sahut Ki Anta jujur. Maaf, Ki, sebenarnya aku tidak berhak ikut campur dalam urusan ini. Tapi menurutku, sebaiknya selidikilah dulu lebih jauh lagi tentang Partanu. Mungkin dia tidak seperti ayahnya, kilah Rangga bijaksana. Tapi, Nak Rangga, seorang anak tidak akan mungkin jauh dari ayahnya. Terlebih lagi sejak kecil selalu hidup dalam lingkungan para perampok. Malah, ayahnya sendiri yang menjadi pemimpin perampok itu. Maka sudah pasti dia tidak jauh berbeda dengan ayahnya, bantah Ki Anta. Ya sayang sekali, Ki, aku tidak bisa melakukan apa-apa, ujar Rangga agak mendesah. Tolonglah, Nak Rangga, pada siapa lagi aku harus meminta bantuan? Rengek Ki Anta. Seandainya aku mau, apa yang harus kulakukan untukmu, Ki?
Hancurkan mereka. Bunuh si keparat Partanu dan ayahnya itu. Dengan demikian, bukan saja kau menolong keluargaku, tapi juga membebaskan rakyat dari cengkeraman dan kekejamannya, tegas Ki Anta. Rangga tersenyum seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang, bukannya pendekar Raja Wali Sakti tidak bersedia membantu, tapi memang tidak terlihat adanya sesuatu yang bisa dilakukan. Sedangkan masalah yang dikemukakan Ki Anta, menurutnya hanya persoalan cinta dua anak manusia. Persoalan yang tidak perlu dibesar-besarkan, asal tidak ada yang mengipasi bara. Ya, mungkin aku terlalu berlebihan. Kau seorang pendekar dikdaya, dan tentunya lebih sempurna cara memandangnya daripada diriku, kata Ki Anta bernada mengeluh. Maaf, Ki, bukan maksudku membuatmu kecewa, ujar Rangga menyesal. Tidak, hal ini bisa kupahami. Kau pasti akan bertindak bijaksana. Memang seharusnya aku tidak perlu membesar-besarkan persoalan ini, balas Ki Anta. Rangga menepuk punggung tangan laki-laki tua itu, kemudian bangkit berdiri. Namun sebelum kakinya terayun, terlihat Mega berlari-lari kecil keluar dari dalam rumah. Gadis itu langsung menghampiri. Kakang, boleh aku minta tolong padamu? Pinta Mega langsung begitu mendekat. Tentu, sahut Rangga. Aku ingin ke pusara ibu. Apakah kau mau mengantarku ke sana, Kakang? Jika ayahmu mengizinkan, pergilah. Tapi jangan terlalu sore pulangnya, kata Ki Anta langsung mengizinkan sebelum anaknya meminta. Dengan sikap manja dan riang sekali, Mega menggamit tangan pendekar Raja Wali Sakti itu, dan mengajaknya pergi. Sebentar Rangga masih sempat melirik Ki Anta yang tersenyum-senyum melihat keceriaan anak gadisnya. Setelah beberapa hari belakangan ini, baru kali ini Mega terlihat begitu gembira. Ah, mudah-mudahan dia sudah melupakan Partanu, desah Ki Anta berharap. Mega berjalan lincah di samping pendekar muda berbaju rompi putih. Wajah gadis itu begitu riang, sekali-kali terdengar senandung kecilnya yang merdu terdengar di telinga. Rangga berjalan perlahan-lahan, sehingga kadang-kadang Mega harus menarik tangan pemuda itu agar lebih cepat lagi berjalan. Sebentar, Mega, bukankah ini tidak menuju? Memang bukan, sahut Mega cepat sebelum Rangga menyelesaikan pertanyaannya. Lalu, kenapa mengajakku ke sini? Tanya Rangga seraya menghentikan ayunan langkahnya. Mega tidak langsung menjawab, dan juga berhenti berjalan. Perlahan tubuhnya diputar, maka pandangannya langsung terarah ke bola mata pendekar Raja Wali Sakti di depannya. Mendadak saja wajah gadis itu menjadi murung. Maaf, aku telah membuatmu tersinggung, ucap Rangga buru-buru. Tidak, sahut Mega pelan. Aku memang sengaja mengajakmu ke sini. Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Itu jika kau tidak keberatan, Kakang. Tentu saja tidak, tapi, kenapa di sini? Bukankah di rumah lebih baik? Tidak ada yang bisa mendengar di tempat ini. Aku tidak sebebas yang kau kira bila berada di rumah, Kakang, ada kesenduan pada nada suara Mega. Rangga jadi tertegun, dan langsung teringat kembali percakapannya dengan Ki Anta tadi. Dan pendekar Raja Wali Sakti itu sudah bisa menebak apa yang akan dibicarakan gadis ini. Mungkin di dunia ini aku adalah orang yang paling tidak bahagia, Kakang, ungkap Mega memulai. Rangga masih tetap diam. Aku tahu, ayah telah banyak cerita tentang diriku, hubunganku dengan Partanu, dan sikap ayah yang menentang hubungan kami. Dan pasti ayah memintamu untuk memisahkan aku dengan Partanu untuk selama-lamanya, sambung Mega lagi. Rangga hanya mengangkat bahu saja. Aku memang berhutang budi padamu, Kakang. Tapi kumohon, jangan campuri urusanku. Apalagi menerima permintaan ayah. Partanu orangnya baik, pengertian, dan penuh rasa tanggung jawab. Meskipun ayahnya kejam, perampok, pembunuh dan pemerkosa gadis-gadis. Tapi Partanu tidak pernah melakukan semua itu. Bahkan sangat menentang ayahnya. Dia sungguh-sungguh mencintaiku. Dan aku, suara Mega terputus. Rangga merengkuh gadis itu saat air mata mulai menitik membasahi pipi yang putih halus. Mega tidak kuasa lagi membendung air matanya, langsung menangis di dalam pelukan pendekar Raja Wali Sakti. Aku selalu mencoba gembira di depan ayah, karena tidak ingin membuat ayah sedih. Padahal hatiku selalu menjerit, rintih Mega di sela isak tangisnya. Aku mengerti, Mega, bisik Rangga lembut.
Bisikan Rangga yang begitu lembut, membuat tangis Mega semakin keras. Namun gadis itu berusaha menahan, sehingga tubuhnya jadi berguncang menahan isaknya yang tersendat. Rangga membiarkan saja dadanya dibasahi air mata. Dia bisa merasakan apa yang kini tengah dirasakan gadis itu. Mega, tiba-tiba saja terdengar bentakan keras. Baik Rangga maupun Mega, jadi tersentak kaget. Cepat gadis itu melepaskan pelukannya. Dan dia semakin terkejut ketika melihat seorang pemuda berbaju kulit binatang, tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. "Kakang Partanu," desis Mega hampir tidak terdengar suaranya. Rangga sedikit melirik Mega yang kelihatan kebingungan, karena dipergoki sedang memeluk seorang pemuda. Buru-buru diseka air matanya, lalu melangkah mendekati Partanu. "Berhenti di situ, Mega," bentak Partanu keras. Mega langsung menghentikan langkahnya. "Kakang," tersendat suara Mega. "Kau tidak perlu mengatakan apa-apa, Mega. Pantas kau semakin jarang menemuiku lagi, rupanya sudah punya laki-laki lain," dengus Partanu dingin. "Kakang," sentak Mega terperanjat mendengar tuduhan itu. "Kau tidak perlu mengatakan apa-apa, Mega. Kau milikku, tidak seorang pun yang boleh menjamahmu," bentak Partanu. "Kisanak, akan kujelaskan yang Tutup mulutmu," bentak Partanu memutus ucapan Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu langsung menutup mulutnya. "Menyingkir kau, Mega," desis Partanu memerintah. "Kakang, menyingkir kataku," bentak Partanu berang. Mega jadi kelabakan melihat Partanu begitu marah. Gadis itu memandang Rangga, dan hanya dibalas dengan anggukan kepala sedikit disertai senyum di bibir. Dengan wajah memucat dan tubuh gemetar, Mega bergerak menyingkir menjauh. Sementara itu, Partanu sudah menggeser kakinya sedikit ke samping. Diloloskan pedang dengan sarungnya dari pinggang. Sarung pedang itu dipegang tepat pada bagian tengah. Tatapan matanya begitu tajam menusuk langsung ke bola mata pendekar Raja Wali Sakti. Sedangkan Rangga masih berdiri tegak dan bersikap tenang. Namun, matanya tidak berkedip memperhatikan setiap gerakan kaki Partanu yang menggeser menyusur tanah perlahan-lahan. Ring. Partanu melemparkan pedangnya ke tanah. Pemuda itu ingin menunjukkan kalau dirinya seorang laki-laki jantan dan menghendaki pertarungan jujur. Melihat itu, Rangga jadi kagum akan jiwa besar Partanu. Maka kemudian pendekar Raja Wali Sakti melepaskan tali pengikat pedangnya, dan meletakkan pedang pusaka Raja Wali Sakti perlahan-lahan ke tanah di samping kakinya. "Bagus, rupanya kau punya nyali besar juga, keparat," dengus Partanu mendesis dingin. "Masih ada waktu untuk memberi penjelasan padamu, Partanu," kata Rangga mencoba menghindari pertarungan yang tidak ada gunanya ini baginya. "Sayang sekali, waktumu sudah habis," dengus Partanu. "Aku. Cukup, hiyaat," keras sekali suara Partanu. Bagaikan kilat, mendadak saja pemuda itu melesat menerjang pendekar Raja Wali Sakti. Seketika itu juga, Partanu melontarkan 2 pukulan beruntun bertenaga dalam tinggi. Sementara Rangga cepat-cepat menggeser kakinya ke samping, lalu meliukkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan dengan manis sekali. Hasilnya, 2 pukulan beruntun yang dilepaskan Partanu tidak mengenai sasaran. Namun pemuda berbaju kulit binatang itu, cepat menarik kembali tangannya. Dan seketika itu juga, dihentakkan kakinya ke depan. Cepat sekali gerakan Partanu, sehingga Rangga sempat terkesiap. Namun dengan cepat, pendekar Raja Wali Sakti itu menarik tubuhnya ke belakang, maka tendangan Partanu luput dari sasaran. "Hiya, yeyah." 2 kali Partanu melancarkan serangan, namun berhasil dihindari dengan mudah. Akibatnya pemuda itu semakin geram saja. Partanu segera meningkatkan serangan-serangannya. Dikerahkan kekuatan tenaga dalam setiap kali melontarkan pukulan ataupun tendangan. Sementara Rangga masih tetap menghindar, meliuk-liukkan tubuhnya diimbangi gerakan kakinya yang lincah dan cepat dalam pengerahan jurus 9 langkah ajaib. Suatu jurus yang selalu digunakan dalam awal pertarungan seperti ini. Meskipun kelihatannya Rangga terdesak dan hanya bisa berkelit menghindar, namun sampai 5 jurus berlalu Partanu belum juga mampu menyerangkan 1 pukulan atau tendangan ke tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Hal ini membuat kemarahan Partanu semakin memuncak. Sambil berteriak keras menggelegar, pemuda berbaju kulit binatang itu meningkatkan jurus-jurusnya. Bahkan kini menggunakan jurus-jurus yang sangat dahsyat dan berbahaya.
Peningkatan serangan dalam kadar yang tinggi dan berbahaya ini sangat dirasakan Rangga. Maka pendekar Raja Wali Sakti tidak ingin mengambil resiko dengan terus-menerus mempergunakan jurus 9 langkah ajaib. Cepat-cepat pendekar Raja Wali Sakti itu merubah jurusnya, mengambil jurus-jurus dari 5 rangkaian jurus Raja Wali Sakti. Modar! Tiba-tiba Partanu berteriak keras. Seketika itu juga dilepaskan satu pukulan keras ke arah dada pendekar Raja Wali Sakti yang kelihatan lowong setelah menghindari sepakan kaki yang mengarah ke kaki. Namun cepat sekali Rangga menyilangkan tangannya di depan dada, sehingga pukulan Partanu menghantam tangan pendekar Raja Wali Sakti itu. Blair! Satu ledakan keras terdengar ketika pukulan Partanu menghantam tangan Rangga. Tampak Partanu terpental ke belakang sejauh 2 batang tombak. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti terdorong 6 langkah ke belakang. Cepat Rangga menggerak-gerakkan tangannya di depan dada. Sementara Partanu juga melakukan hal yang sama. Meskipun gerakan mereka berbeda, namun mempunyai tujuan sama. Hup, hiya! Tiba-tiba saja, Partanu mengebutkan tangannya ke depan. Maka seketika itu juga melesat sebuah benda kecil berwarna keperakan dari tangan kanan pemuda itu. Cepat sekali benda keperakan itu meluncur, membuat Rangga agak terperangah sesaat. Hup! Cepat pendekar Raja Wali Sakti itu melentingkan tubuhnya ke angkasa, sehingga benda keperakan itu lewat di bawah kakinya. 2 kali Rangga berputaran di udara. Pada saat itu, Partanu melompat, lalu bergulingan di tanah beberapa kali mendekati pedangnya. Secepat pedangnya yang menggeletak di tanah diraih, maka secepat itu pula dicabut. Langsung pedang itu dikibaskan ke arah pendekar Raja Wali Sakti yang saat itu tengah turun. Sret! Wut! Uts! Yeyah! Buru-buru Rangga memutar tubuhnya, dan manis sekali menotok ujung pedang Partanu dengan kakinya. Kembali pendekar Raja Wali Sakti itu melenting ke udara sambil berputaran beberapa kali, kemudian hinggap di batang dahan pohon. Yeyah! Sambil berteriak nyaring melengking tinggi, Partanu memindahkan pedangnya ke tangan kiri. Dengan cepat sekali dihentakkan tangan kanannya ke arah pohon yang dihinggapi pendekar Raja Wali Sakti. Serat! Bersambung ke Darah dan Asmara 3. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.